Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum memulai pembahasan hari ini, silahkan kalian simak dulu video berikut ini. Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan salah satu dinasti Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah, khususnya peradaban Islam. Dinasti ini memegang kendali kekhalifahan selama berabad-abad, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kita akan membahas dinasti ini dan kita akan mulai dari masa kenabian. Jadi kita tarik mundur dulu supaya kalian paham gambaran tentang dinasti Abbasiyah ini kapan dan bagaimana bisa berdiri sebuah dinasti yang dalam sejarah Islam ini mempunyai peran yang sangat besar terhadap peradaban Islam hingga saat ini. Kita mulai dari masa kenabian, bahwasanya Islam mulai tumbuh ya, dan mulai berkembang atau mulai tumbuh pada masa Nabi Muhammad SAW, itu sekitar tahun 610 Masehi hingga 632 Masehi. Lalu berlanjut pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yang mana setelah Nabi Muhammad SAW wafat, pemerintahan Islam ya, dipegang atau dilimpahkan atau bahasanya digantikan oleh Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 632 Masehi hingga 661 Masehi, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman hingga Ali. Nah, setelah masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin selesai, ditandai dengan wafatnya Sayyidina Ali dan perbuatan tahta kekuasaan antara Sayyidina Ali, antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali dan Hasan, kepemerintahan Islam atau kekhalifahan Islam memulai babak baru, yaitu pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Kenapa saya sebut memulai babak baru? Karena pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah itu pemerintahan Islam itu coraknya bukan lagi demokratis seperti pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, melainkan kekuasaan Islam itu berubah menjadi pemerintahan yang monarki. Kita lanjutkan. Nah, masa kekuasaan Bani Umayyah sendiri ini berlangsung dari tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Bani Umayyah di sini yang saya maksud adalah kekuasaan Bani Umayyah yang pertama yang ada di Damaskus, bukan yang ada di Andalusia atau daerah sekarang Spanyol. Nah, setelah kekuasaan Bani Umayyah yang ada di Damaskus itu runtuh, dimulailah kekhalifahan baru, yaitu kekhalifahan Abbasiyah yang berlangsung cukup lama dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Dari sini saya harap kalian paham, jadi urutan-urutan dari masa-masa dari mulai Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, pemerintahan Bani Abbas Umayyah, dan kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kita lanjutkan. Jadi latar belakang berdirinya Bani Abbasiyah itu pertama adalah ketidakpuasan terhadap Bani Umayyah, ya, ketidakpuasan terhadap kekhalifahan sebelumnya, yaitu kekhalifahan Bani Umayyah, di mana dinasti Umayyah itu mengalami kemunduran dan ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial ini dimulai dari banyak faktor yang dilakukan oleh Bani Umayyah terhadap kelompok-kelompok Islam tapi yang bukan Arab, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, diskriminasi yang sangat terlihat itu adalah diskriminasi terhadap kelompok Syiah, yaitu kelompok dari pendukung Sayyidina Ali, ya, dan para Ahlul Bait
pada waktu itu. Dan yang paling menjadi latar belakang berdirinya Bani Abbasiyah itu adalah ketidakadilan atau diskriminasi yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah terhadap keluarga dari Bani Abbas, yang mana sebetulnya dalam silsilah nasab antara keluarga Bani Abbas dan Bani Umayyah ini masih ada pada jalur nasab yang bersambung kepada kakeknya Rasulullah. Nah, kelompok masyarakat yang terpinggirkan ini menginginkan sebuah perubahan. Nah, ketika ketidakadilan itu muncul dan ketidakpuasan itu muncul, di sini di sini mulailah muncul Abu Abbas As-Saffah. Beliau adalah keturunan dari paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Abbas. Nah, Abu Abbas As-Saffah ini memulai pergerakannya pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Kita sudah membahas sendiri bahwasanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah dari Bani Umayyah yang terkenal karena beliau itu baik hati, ya, baik hati, dan tidak seperti khalifah-khalifah sebelumnya yang terkesan diktator. Beliau tidak berlaku diskriminatif terhadap kelompok-kelompok yang tadinya merasa tidak adil. Jadi ketika pada kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini, baik dari kelompok Syiah, kelompok Islam tapi yang bukan Arab, kelompok-kelompok yang bukan Islam itu merasa sedikit bisa menghirup napas lega. Nah, ini dimanfaatkan oleh Abu Abbas As-Saffah untuk membuat sebuah kekuatan yang nanti akan kita bahas sendiri, bagaimana peran Abu Abbas As-Saffah itu membuat kekuatan untuk melengsarkan dinasti Umayyah. Nah, intinya Abu Abbas As-Saffah itu mendapat kesempatan untuk membentuk kekuatan. Kekuatan tersebut dibuat mungkin kalau menurut saya untuk berjaga-jaga apabila sosok seperti sosok khalifah seperti Umar bin Abdul Aziz ini lengser dan digantikan oleh khalifah yang lain dengan gaya kepemimpinan yang kejam lagi. Nah, maka Abu Abbas As-Saffah ini punya kekuatan untuk memberontak dan melengsarkan dinasti Bani Umayyah. Dan benar saja pemberontakan Bani Abbasiyah, Abu Abbas As-Saffah berhasil dan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah itu berdiri. Dari berdirinya Bani Umayyah dimulai dari Abu Abbas As-Saffah sebagai pendiri kekhalifahan Abbasiyah tersebut, dilanjutkan dengan khalifah setelahnya, dan Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan dan peradaban pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid ini menjadi puncak kejayaan Baghdad atau Bani Abbasiyah sendiri, karena pada saat itu Baghdad menjadi pusat ilmu dan pusat perdagangan. Nah, ini yang membuat Islam dan kejayaan Islam itu benar-benar terasa di dunia, karena pada saat itu, pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid, Baghdad atau kota Islam ini menjadi pusat dari ilmu pengetahuan dan pusat dari perdagangan. Kita bisa lihat sendiri bahwasanya kota Baghdad itu bentuknya bulat sempurna seperti ini. Nah, lalu pada masa puncak kejayaan dari Bani Abbasiyah sendiri, ini adalah pembangunan infrastruktur. Dinasti Abbasiyah membangun jaringan jalan, jembatan, dan saluran irigasi yang sangat terintegrasi dan sangat rapi. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Kita lihat lagi di gambar ini bahwasanya kota Baghdad itu berbentuk bulat sempurna. Di sini kita lihat dikelilingi kota Baghdad itu dikelilingi oleh sungai, ya, di sungai, dan mempunyai 4
1, 2, 3, 4. 4 gerbang, yang dimana gerbang-gerbang ini memiliki fungsi masing-masing. Dan di tengahnya itu ada sebuah perkebunan, dan di tengahnya itu ada istananya, itu di tengahnya. Jadi di sini benar-benar kota yang didesain dengan sangat rapi, ya, mulai dari sungai, pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan di sini ada taman. Pokoknya Baghdad itu pada masa itu benar-benar surga di tengah padang pasir lah. Kota elit di tengah padang pasir waktu itu. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ada perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah ini dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran. Jadi pada masa ini kontribusi ilmu benar-benar sangat masif. Ilmu matematika yang pada saat itu mulai dikembangkan, atau sebetulnya sudah ditemukan tapi dikembangkan oleh orang bernama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, seorang pakar matematika Abbasiyah yang mengembangkan aljabar modern. Ya, jadi aljabar modern sekarang itu tonggaknya atau yang mengembangkan atau blueprintnya itu dari Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Lalu astronomi Abbasiyah memuat observatorium dan peta bintang. Mereka juga mengembangkan kalender Islam sendiri. Lalu kedokteran di sini ada orang bernama Rajes, seorang ulama Islam bernama Rajes, atau kalau kita sebut di sini adalah Ar-Razi. Rajes itu adalah panggilan orang Eropa kepada Ar-Razi ini sendiri. Seorang dokter Abbasiyah menulis buku tentang penyakit menular dan mengembangkan metode pengobatan baru. Dari sastra dan seni, Bani Abbasiyah melahirkan karya sastra, puisi, dan musik yang luar biasa banyak. Struktur pemerintahan dari Abbasiyah sendiri ini mulai dari kekhalifahan. Khalifah di sini mempunyai tahta tertinggi dalam kekhalifahan Bani Abbasiyah, yaitu memegang kekuasaan politik dan juga agama. Yang kedua ada wazir atau perdana menteri, membantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan. Terus ada qadi atau hakim yang menafsirkan hukum Islam dan menyelesaikan sebuah sengketa. Dan ada amir, yaitu gubernur yang memimpin wilayah-wilayah di bawah kekuasaan khalifah. Nah, sekarang kita masuk pada faktor kemunduran. Ya, faktor kemunduran pertama adalah perpecahan secara internal. Jadi setelah Khalifah Harun ar-Rasyid wafat, itu mulai ada perpecahan internal. Yang paling terkenal itu antara Al-Amin dengan Al-Ma'mun, dan terus melemah hingga masa terakhir, yaitu ditandai dengan penyerangan Mongol ya. Yang pertama adalah perpecahan internal, perebutan kekuasaan, khalifah-khalifah yang tidak cakap atau tidak tangguh seperti pendahulu-pendahulunya, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah penyerangan dari luar. Yang paling terkenal itu adalah penyerangan dari kekuasaan Mongol, kerajaan terbesar ya, kerajaan kuat yang paling kuat di dunia pada saat itu, hingga kalau kalian lihat bahwasanya kekuasaan Mongol itu hampir sepertiga dunia itu dikuasai oleh Mongol. Dinasti Abbasiyah itu menghadapi serangan dari Mongol sendiri dan beberapa dari serangan dari kerajaan Turki Seljuk. Terakhir, kemunduran ekonomi. Kemunduran ekonomi sendiri ini faktornya masif sekali.
ya. Faktornya itu umum, yaitu terjadi inflasi dan korupsi, di mana para khalifah-khalifah sendiri itu tidak memanfaatkan kekayaan kerajaan untuk kemasyarakatan, untuk masyarakat atau untuk negara, tapi malah digunakan untuk kesenangan pribadi. Nah, jadi lengkap sudah ya. Jadi mulai dari perpecahan internal, kemunduran ekonomi karena korupsi, setelah Abbasiyah lemah dari luar dan dalam, baru dari secara kelemahan itu sudah tampak dari internal dan ekonomi, baru serangan itu membuat kerajaan ini menjadi luluh lantak dan tidak tersisa sama sekali. Nah, walaupun kerajaan atau dinasti Abbasiyah ini hancur berkeping-keping hingga sampai saat ini nggak ada sisanya mungkin ya, tapi warisan dan pengaruh dari dinasti Abbasiyah ini masih kita rasakan sampai sekarang. Mulai dari pengetahuan dan inovasi dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran yang digunakan saat ini, budayaan dan kesenian, mulai dari sastra, puisi, musik, ya, syair-syair, itu yang muncul pada dinasti Abbasiyah itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Arsitektur, mulai dari masjid, ya, arsitektur Islam yang berbentuk kubah dan lain sebagainya, itu adalah peninggalan-peninggalan kebudayaan dari dinasti Abbasiyah. Kesimpulannya ya, bahwasanya dinasti Abbasiyah memainkan peranan penting dalam sejarah Islam. Mereka meneruskan warisan kekhalifahan dan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban Islam. Dan warisan mereka masih terjaga hingga saat ini. Jadi itu saja. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi gambaran untuk mempelajari atau memahami tentang dinasti Abbasiyah lebih mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.